Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Fikih Mawaris bersama saya, Siti Aisyah, mahasiswi semester 3, Prodi Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Saleh Budiman Tasikmalaya. Kali ini kita akan membahas tentang Zawil Furud dalam Fikih Mawaris. Selamat menyimak semuanya, jangan sampai di-skip ya videonya. Teman-teman, apa sih Zawil Furud itu? Ada yang tahu tidak? Nah, Zawil Furud itu adalah ahli waris yang telah ditentukan bagian warisannya secara pasti dalam Al-Quran dan juga Sunnah, dengan bagian tertentu seperti 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan juga 1/6. Selain itu, Zawil Furud juga punya dasar-dasar hukum yang pasti loh, yaitu ada dalam Al-Quran, dalam Quran Surah An-Nisa ayat 11, dalam Quran Surah An-Nisa ayat 12, dan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 176. Dan juga di dalam hadis yang artinya, berikanlah bagian warisan kepada ahli waris yang telah ditentukan bagiannya, dan sisanya untuk ahli waris laki-laki terdekat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas macam-macam Zawil Furud dan bagiannya. Kita next yuk! Yang pertama ada suami. Suami itu akan mendapatkan bagian 1/2 ketika istrinya itu tidak mempunyai anak, dan akan mendapatkan bagian 1/4 ketika istrinya itu mempunyai anak. Yang kedua ada istri. Berapa sih bagian waris istri ketika ditinggal meninggal suami? Nah, istri itu akan mendapatkan bagian 1/4 ketika suaminya itu tidak mempunyai anak, dan akan mendapatkan bagian 1/8 ketika suaminya itu mempunyai anak. Yang ketiga ada anak perempuan. Bagian anak perempuan ini berbeda di 3 kondisi. Kondisi yang pertama, ketika hanya ada 1 anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki, maka bagiannya itu 1/2. Kondisi yang kedua yaitu ketika 2 anak perempuan atau lebih, maka bagiannya itu 2/3. Dan kondisi yang ketiga yaitu ketika anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagiannya itu adalah asobah. Yang keempat ada ayah. Nah, ayah itu akan mendapatkan bagian 1/6 ketika mayitnya itu mempunyai anak, dan akan mendapatkan bagian asobah ketika mayitnya itu tidak mempunyai anak. Yang kelima ada ibu. Ibu itu akan mendapatkan bagian 1/3 ketika mayitnya itu tidak mempunyai anak dan tidak ada saudara perempuan. Dan ibu itu akan mendapatkan bagian 1/6 ketika mayitnya itu mempunyai anak ataupun cucu. Keenam ada saudara perempuan seayah dan seibu. Ketika hanya ada 1 saudara perempuan, maka bagiannya itu 1/2. Dan ketika ada 2 atau lebih saudara perempuan, maka bagiannya itu 2/3. Yang ketujuh ada saudara perempuan seayah. Ini dibagi ke 3 kondisi yang berbeda. Kondisi yang pertama, ketika hanya ada 1 saudara perempuan seayah, maka bagiannya itu 1/2. Kondisi yang kedua, ketika 2 atau lebih saudara perempuan seayah, maka bagiannya itu 2/3. Dan kondisi yang ketiga yaitu ketika ada saudara perempuan seayah dan masih ada saudara perempuan seayah dan seibu, maka bagiannya itu 1/6. Kedelapan ada saudara laki-laki dan perempuan seibu. Ketika hanya ada 1 saudara laki-laki dan perempuan seibu, maka bagiannya itu mendapatkan 1/6. Dan ketika ada 2 atau lebih saudara laki-laki dan perempuan seibu, maka bagiannya itu mendapatkan 2/3. Nah, yang terakhir ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Ketika hanya ada 1 cucu perempuan, maka bagiannya itu 1/2. Dan ketika ada 2 atau lebih cucu perempuan, maka bagiannya itu 2/3. Ketika tadi kita sudah membahas macam-macam Zawil Furud dan bagiannya, sekarang kita akan membahas contoh ketika dalam suatu kasus Zawil Furud itu bagaimana sih? Nah, contoh kasusnya itu ketika misalkan seorang suami itu wafat, meninggalkan istri, ibu, dan 2 anak perempuan. Bagaimana sih pembagiannya? Pembagiannya itu yang sesuai dengan Zawil Furud tadi,
menjadi seperti ini. Istri itu mendapatkan 1/8 karena suaminya itu mempunyai anak. Ibu itu mendapatkan 1/6 karena suami itu atau mayitnya itu mempunyai anak. Dan 2 anak perempuan itu mendapatkan bagian 2/3. Setelah tadi kita membahas pengertian zawil furud, dasar-dasar hukum zawil furud, macam-macam zawil furud dan bagiannya, kita dapat menarik sebuah kesimpulan. Zawil furud adalah kelompok ahli waris yang telah ditetapkan bagiannya secara jelas dalam Al-Quran. Bagian mereka bersifat pasti dan harus didahulukan dalam pembagian harta warisan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengatur warisan dengan sistem yang sangat adil, terstruktur, dan menjamin hak setiap ahli waris. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya Siti Aisyah pamit undur diri. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.